Halo guys, kembali lagi bersama saya, Fadia. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu film yang berjudul Fatherhood. Film yang disutradarai oleh Paul Weitz. Film ini baru saja rilis pada bulan Maret 2021 di Netflix. Film ini menduduki peringkat pertama Netflix di 82 negara. Kerennya, film ini ada pesan moral dalam bentuk kasih sayang seorang ayah. Film Fatherhood ini menceritakan kisah dari kehidupan seorang pria bernama Matt Logelin. Oke guys, daripada basa-basi, mending kita langsung aja choose opening. Matt adalah seorang pria tangguh yang sudah menikah dengan seorang perempuan cantik bernama Liz Logelin. Nah, kehidupannya, Matt selalu dianugerahi kebahagiaan bersama Liz. Bahkan, ia dikaruniai seorang anak yang masih berada di dalam kandungan istrinya loh. Suatu hari, Liz dan Matt pergi bersama ke sebuah rumah sakit yang berada di kota Boston. Mereka pergi ke sana untuk memeriksakan kesehatan bayi yang berada di kandungan Liz. Kemudian, dokter mengatakan kepada mereka bahwa Liz harus segera dioperasi sesar karena anak mereka akan lahir tepat pada hari itu juga. Matt yang mendengar hal tersebut pun terkejut sekaligus gembira karena anak pertamanya bersama Liz akan segera lahir. Sebelum lahiran, Matt dan Liz video callan dengan ibu Liz. Ibu Liz meminta saat lahiran, Liz harus tetap menyalakan kamera untuk video callan. Namun, Matt tidak menyetujui hal tersebut. Matt meminta untuk mematikan video call tersebut dengan mertuanya. Mereka menyambut anak pertamanya dengan penuh kebahagiaan loh. Begitupun juga dengan Marion dan Mike yang datang untuk menjenguk anaknya yang baru saja melahirkan cucu pertama mereka. Setelah melahirkan, Liz ingin melihat anaknya dibantu dengan Matt dan suster. Saat turun dari tempat tidur dan alih-alih dapat melihat anaknya, Liz justru terlihat kesakitan dan kehabisan nafas. Tepat di hari anaknya lahir, Matt kehilangan Liz untuk selamanya. Sejak saat itu, Matt sangat terpukul dengan kepergian istri tercintanya. Namun di sisi lain, Matt terpaksa harus mengurus anaknya yang baru saja dilahirkan oleh istrinya tersebut. Anaknya tersebut bernama Maddie Logelin. Matt tak menginginkan orang tuanya yang mengurusnya Maddie dengan alasan tersendiri. Dan akhirnya, dia membuat keputusan dengan membesarkan Maddie seorang diri. Namun, Matt sendiri tidak mengerti bagaimana cara mengurus anak bayi. Karena ia tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi padanya. Keseharian Matt diisi oleh tangisan Maddie yang membuatnya geram. Hampir setiap hari ia mendengar tangisan Maddie, bahkan di waktu yang seharusnya ia gunakan untuk bekerja ataupun istirahat di malam hari. Dan pada akhirnya ia mendatangi sebuah komunitas yang dihadiri oleh ibu-ibu yang baru saja menjadi orang tua. Kemudian Matt memasuki ruangan komunitas tersebut. Hebatnya, tanpa rasa gugup, Matt mulai menceritakan keluhan yang ia alami. Salah seorang ibu mengatakan bahwa ternyata Maddie mengidap kolik atau masalah pencernaan. Jadi hal itu wajar. Setelah pulang dari komunitas tersebut, ia dapat merawat anaknya dan melakukannya dengan sangat baik. Saat Maddie nangis,
Matt sangat bingung untuk mendiamkan Maddie. Lalu, Matt mengeluarkan alat pembersih ruangan yang mesinnya sangat berisik. Dan disitulah Maddie terdiam dari tangisannya. Saat Matt sedang tidur lelap, mertuanya datang untuk menemui cucunya dan mengajak Matt ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaan Maddie sekarang. Matt mengira bahwa keadaan Maddie tidak akan baik-baik saja. Namun, dokter mengungkapkan kabar baik loh. Maddie bertambah berat badannya dari 60 persentil menjadi 70 persentil. Would be very proud of you. Lalu, Matt dan mertuanya bersyukur bahwa Maddie baik-baik saja. Setelah dari rumah sakit, Matt yang ingin mengantar pulang mertuanya. Tetapi mertuanya meminta untuk tidak usah diantar karena mertuanya akan segera ke bandara. Suatu hari, Matt bersama Maddie mengunjungi rumah kecil Liz atau ibunya dengan menaiki pesawat. Saat berada di pesawat, Maddie memuntahkan susu kepada penumpang di sebelahnya dan membuat kotor baju penumpang tersebut. Ketika sampai di rumah mertua, sang mertua menunjukkan kamar yang dahulu dipakai Liz masih kecil. Saat-saat kepergian Liz, sang ibu menghabiskan waktu setiap saat di kamarnya Liz. Dan sang mertua meminta kepada Matt untuk mengizinkan Maddie menginap beberapa saat di rumah neneknya tersebut. Matt pun akhirnya mengizinkannya. When she's bigger, she could spend summers here. Summers? Matt. Saat Maddie tumbuh besar, Matt mengantar Maddie ke sekolah pilihan ibunya. Dan Maddie pun menyukai sekolahnya tersebut loh. Maddie Logelin tumbuh sebagai anak yang cantik. Ia memiliki rasa penasaran yang tinggi dan juga cerdas persis seperti ibunya. Namun, karena ia dibesarkan tanpa seorang ibu dan hanya dirawat oleh ayah beserta teman dari ayahnya, Maddie menjadi anak yang tomboy. Selama bersekolah, ia enggan menggunakan rok dan malah berpakaian layaknya anak laki-laki. Namun, peraturan sekolah melarang memakai pakaian celana ke sekolah. Sang guru menegur Matt. Namun, Matt mengabaikan guru tersebut dan langsung bergegas pergi. Meskipun seringkali terkena teguran, Maddie dan Matt tidak menggubrisnya karena ia merasa itu tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Suatu hari, Matt pergi ke pesta ulang tahun temannya. Di sana, ia dikenalkan oleh seorang perempuan yang bernama Lizzie. Mereka berdua dijodohkan oleh Oscar, itu sahabatnya Matt. Lizzie ini seorang animator film. Film tersebut sering ditonton oleh Maddie. Namun, film tersebut mengandung unsur yang tidak wajar untuk ditonton seorang Maddie. Sewaktu di sekolah, Maddie ditegur oleh temannya dikarenakan memakai celana. Dikiranya seorang anak laki-laki. Namun, Maddie mengatakan, "Diam bodoh." Sang guru yang mendengar tersebut menegur Maddie. Lalu, biarawati memanggil Matt untuk datang ke sekolah dan membicarakan cara berpakaian Maddie yang seharusnya memakai rok, bukan memakai celana. Namun, Matt menghiraukan biarawati tersebut. Nah, saat malam hari, Matt meminta izin kepada Maddie untuk bertemu seorang perempuan, yaitu perempuan yang ia temui saat pesta ulang tahun temannya kemarin. Sebelum pergi, Matt memberi kejutan kepada Maddie, yaitu kotak perhiasan milik ibunya. Maddie disuruh memilih salah satu kalung milik ibunya.
Lalu sang ayah memasangkan kalung tersebut kepada anaknya. Tak lama setelah itu, Matt pergi menemui Lizzie di suatu restoran dan berbincang hangat. Sesampai di rumah, Maddie memarahi ayahnya karena pulang terlambat. Sehingga Rose yang menjaga Maddie menunggunya hingga larut malam. Seiring berjalannya waktu, Matt sering bertemu dan berkencan dengan Lizzie. Mulai dari berteman, makan malam bersama, bermain game bersama, hingga memutuskan untuk berpacaran. Matt khawatir bahwa Maddie tidak akan menyukai Lizzie. Namun sebaliknya, Matt menerima Lizzie dengan senang hati dan memanggilnya dengan nama Swan. Keesokan harinya, Matt mengajak Maddie untuk menghabiskan waktu bersama di taman bermain. Dan sang ayah ingin memberitahu kepada anaknya bahwa sang ayah sudah memacari seorang perempuan. Setelah itu, Matt mengajak Maddie untuk bertemu Lizzie dan merencanakan untuk pergi dan bermain bersama. Maddie yang awalnya ragu dengan Lizzie, tetapi pada akhirnya Maddie senang bertemu dengan Lizzie. Saat di sekolah, Maddie dipanggil oleh biarawati untuk mengikuti peraturan sekolah, yaitu untuk perempuan wajib memakai rok. Sesaat setelah berganti rok, Maddie bermain, namun ia diejek oleh temannya hingga terjatuh dan terbentur kepalanya dari permainan tersebut. Pihak sekolah pun menghubungi sang ayah. Hingga 19 kali panggilan tak terjawab, baru Matt mengangkat telepon dan menghampiri anaknya yang sudah di rumah sakit, dikarenakan lukanya harus dijahit. Tak lama setelah itu, hubungan yang sebelumnya baik-baik saja antara Matt dengan Lizzie dilanda sebuah masalah. Matt mulai menjauh dan memutuskan hubungan dengan Lizzie. Suatu hari, Matt ditugaskan oleh atasannya untuk bekerja di Kroasia selama sebulan. Dan Matt diangkat jabatannya oleh atasan. Lalu, Matt menitipkan anaknya di rumah neneknya. Saat sampai di rumah, neneknya mengajak Maddie untuk keliling tempat favorit ibunya Maddie. Saat Matt ke Kroasia, Matt sangat merindukan anaknya dan terus memikirkan Maddie. Dan pada akhirnya, ketika Matt sudah sampai bandara dan sedang menunggu keberangkatan pesawatnya, ia tidak jadi berangkat ke Kroasia dan yakin bahwa Oscar lah yang bisa melanjutkan pekerjaannya Matt. Lalu, Matt kembali menghampiri Maddie di rumah neneknya. Ketika Maddie sedang bermain ayunan, ayahnya pun datang untuk mengejutkan Maddie dan membawakan kembali kalung yang dihilangkan Maddie tersebut. Maddie pun sangat senang ayahnya menemukan kalung tersebut dan memasangkan kembali kalung tersebut ke leher Maddie. Beberapa hari kemudian, Matt dan Maddie mengunjungi rumah Lizzie sambil membawa buket bunga yang sangat cantik. Matt meminta Lizzie untuk kembali bersamanya, dan Lizzie pun menerima tawaran tersebut. Lalu, mereka bertiga pergi bersama membeli es krim di taman dan bersenang-senang. Matt, Maddie, dan Lizzie hidup layaknya keluarga yang utuh. Yap, akhir dari film ini pun happy ending. Untuk pelajaran hidup di sini banyak banget makna kehidupan yang bisa kita pelajari. Hal pertama yang kontras banget di film itu tentang seorang ayah yang membesarkan anaknya tanpa seorang istri, dan sang ayah sangat menyayangi anaknya tersebut. Lalu yang bisa kita pelajari dari sisi Matt, yaitu kalau kita nggak perlu memperlihatkan kesuksesan kita di kantor, kalau untuknya pun nggak bahagia. Maka dari itu Matt menolak untuk menaiki jabatan.
Oke, terima kasih telah menonton dan menikmati hiburan video ini. Semoga kalian semua terhibur dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.